Ada Pak, ada Pak. Ada, Pak. Nah, kalau minggu kemarin kita rangkaian analisis node-nya itu hanya sumber arus saja, seperti ini. Kalau sekarang, bagaimana kalau di dalam rangkaiannya itu ada sumber tegangan ya? Ingat saya bahas lagi, kembali lagi bahwa kalau analisis node itu yang dicari itu adalah tegangan node-nya ya, variabel bebas yang nantinya akan kita cari adalah tegangan node. Nah, nanti pun jika ada sumber tegangan, itu tetap yang akan dicari adalah tegangan node. Nah, nanti posisi dari sumber tegangannya itu bisa ada dua kemungkinan ya. Nah, kemarin kan kalau misalkan ada sumber arus, itu besarnya arus di yang dari node gitu ya, mengarah ke arah rangkaian, itu tuh sesuai dengan besarnya arus ya. Nah, kalau tegangan itu nanti berbeda lagi. Nah, nanti akan muncul aturan baru terkait supernode gitu. Nah, apa itu supernode? Nanti kita akan bahas. Nah, letak dari sumber tegangan itu nanti akan ada dua posisi ya. Posisi pertama, letak sumber tegangannya itu berada di antara node non-referensi dan node referensi. Sehingga misalkan rangkaiannya seperti ini. Ini saya hilangkan udah. Pakai ini aja. Pick pen. Nah, close dulu. 5 mm. Close. Kita lihat. Nah, letak sumber tegangannya itu bisa di antara node non-referensi. Node non-referensi itu artinya yang ini ya, yang bukan node referensi. Node referensi kan artinya node yang 0 ya, 0 kita anggap sebagai 0 volt gitu di situ. Nah, nanti tegangan di node tersebut itu tuh sudah auto 20 volt. Misalkan kalau di sini 20 volt berarti tegangan V1-nya, tegangan node-nya itu 20 volt. Nah, sebagai contoh kalau di sini ya, penentuan tegangan di sini kan nanti akan ada node 1, di sini V1, di sini V2 atau node 2 ya, di sini node 3, V3. Nah, kalau node-nya posisi sumber tegangannya di antara node non referensi dengan node referensi kan satu garis ini di sini ya, grounding ya. Nah, itu tuh si tegangan V1-nya sudah langsung adalah tegangan sumber. Kalau di sini 14 volt, maka V1 sudah 14 volt saja. Nah, akan tetapi yang akan menjadi pembeda adalah yang ini, supernode ini. Supernode itu artinya sumber tegangan berada di antara dua node non-referensi. Artinya kalau di sini, seperti yang contoh di sini, node 2 dan node 3 ada sumber tegangan. Nah, kita nggak bisa, oh V2-nya berapa? 6 volt, oh V3-nya 6 volt, nggak bisa kayak gitu. Nah, itu harus ada treatment baru, treatment yang berbeda dibanding dengan aturan sebelumnya. Kalau aturan sebelumnya, kan kita hanya menerapkan pertama menentukan dulu node referensi, lalu tandai tegangan node yang lain, misalkan V1, V2, V3 atau node 1, node 2, node 3 ya, tandai arah arus tiap node. Nah, kalau di sini hanya menerapkan KCL ya, Kirchhoff Current Law di tiap node. Nah, kalau nanti di supernode, nah kita menerapkan KCL dan KVL, jadi Kirchhoff Voltage Law. Nah, nanti tuh ini sebagai pengantar kalian di analisis atau loop analysis ya, analisis rangkaian listrik dengan teorema arus loop. Nah, itu sebagai pengantarnya di sini kita bahas. Nah, bagaimana kalau posisi sumber tegangannya itu berada di antara dua node non referensi, sebagai contoh yang ini tadi ya, di sini dan di sini. Nah, itu kan sama posisinya antara yang ini dengan yang ini ya, yang 6 volt dan 10 volt ini sebagai contoh. Nah, nantinya itu dua node ini, node 1 dan node 2 itu dianggap sebagai satu buah node yang disebut sebagai supernode. Nah, nanti kita menerapkan KCL. KCL itu ya di node ini, jadi dua node ini dianggap satu,
terapkan sama seperti yang minggu lalu dan juga terapkan KVL. Nah, nanti penerapannya seperti apa kita akan bahas sekarang. Nah, kita lihat ya, contoh yang pertama. Ini ada berapa node nih yang contoh yang pertama ini? Coba. Halo? 4, Pak. 4 ya? Benar 4 ya. Ini 1, ini V1 misalkan, ini V2. Nah, ini V3 ini dianggap satu titik dengan yang ke sini. Nah, yang di bawah ini adalah node referensi. Itu 0 volt aja. Nah, pertanyaannya tentukan tegangan dan arus pada tiap resistor. Artinya nanti tegangan di 4 ohm dan arusnya, tegangan di sini, di sini, di sini gitu. Di 3 ohm, 2 ohm, dan 6 ohm. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, sebagai tanda, ini ada yang sudah pasti nih. Tegangan yang mana yang sudah diketahui? Node berapa? Yang V1, Pak. Nah, V1 berarti node 1 sudah langsung 14 volt. Karena memang sudah diketahui node sumber tegangannya berada di antara dua node referensi dan node non referensi. Nah, jawabannya seperti ini. Nanti saya kasih ininya ya, si slide-nya. Nah, dari sini kita lakukan dulu langkah-langkahnya, langkah seperti yang minggu lalu ya. Nah, pilih salah satu node sebagai node referensi, tandai tegangan pada node lain, lalu tandai arah arus tiap node. Nah, pertama, node non referensi sama, selalu yang di bawah ini, biar lebih mudah nantinya. Lalu, tandai tegangan node atau tandai node-nya, misalkan ini node 1 sudah, node 2, node 3, node 4 node referensi. Selanjutnya, tandai arah arus tiap node. Nah, misalkan di node 1 arahnya ke kanan. Ini balik lagi ya, arah arus itu terserah kalian mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu sesuai keinginan kalian saja. Itu tidak akan berubah perhitungan asal nanti konsisten aja dengan tanda plus minusnya. Kita lihat. Ini node 1 ada arus keluar dari node 1, I1. Lalu ini ada arus keluar dari node 2, I2. Arus keluar dari node 3, I3. Nah, ini dari node 3 ada keluar lagi karena kan ada dua cabang. Jadi I4 gitu kita tandai. Nah, jangan lupa karena di sini ada supernode. Supernode itu artinya ada sumber tegangan yang berada di antara dua node non referensi. Di sini kasusnya node 2 dan node 3. Nah, dari situ kita tahu tadi kan kalau supernode itu kita anggap sebagai sebuah node aja. Nah, ini dianggap 2 dan 3 ini sebagai sebuah node. Nah, cara menjawabnya adalah ini dari aturan yang pertama bahwa kalau sumber tegangan yang berada di antara node non referensi dan node referensi itu tegangan node tersebut sama dengan tegangan sumbernya. Nah, artinya 14 volt. Oh, udah ini persamaan pertama 14 volt aja V1-nya sudah diketahui. Nah, sekarang aman ya kalau itu mah. Fokus ke supernode 2 dan 3. Nah, ini dianggap sebagai satu. Tadi kan kita terapkan apa? KCL dan KVL. Nah, kita terapkan dulu KVL ya. Boleh nanti kalian mau menerapkan KCL dulu atau KVL dulu, tidak jadi masalah, itu sama saja. Nah, di sini saya terapkan dulu KVL. Nah, KVL di sini kan anggap saja seperti ini teman-teman, lihat. Loopnya kan di sini nih. Yang ini. Nah, ke situ kan. Pak, loopnya boleh clockwise atau counterclockwise, itu terserah kalian ya. Nah, kita anggap saja kalau di antara atau di resistor 3 ohm dan resistor 2 ohm itu kan nanti akan dihitung ya tegangannya. Kalau KVL kan jumlah tegangan pada sebuah loop tertutup sama dengan 0. Nah, kita anggap saja bahwa tegangan di 3 ohm itu V2, tegangan di 2 ohm itu V3. Nah, yang dari gambar yang ini ya. Nah, dari gambar yang ini. Pak, ini positif negatifnya gimana? Nah, ini selalu positif dan negatifnya di bawah karena kita anggap yang node referensi ini sebagai yang lebih kecil lah dari node referensi, sehingga tandanya selalu positif negatif gitu ya, yang di V2 dan V3. Nah, aman sampai situ. Nanti kalau terlalu cepat bisa kalian potong ya. Nah, ini loopnya kan saya bikin clockwise. Boleh nanti kalian mau bikin counterclockwise juga, itu tidak jadi masalah ya. Nah, ingat lagi waktu dasar listrik, sigma V di dalam sebuah loop tertutup, yaitu loop 1 di sini, yang supernode ini, sama dengan 0. Nah, kita mulai dari, di sini saya mulainya dari sumber tegangan dulu. Ini kan mulai dari negatif, sehingga
Kalau arahnya ke kanan ini negatif 6 volt. Nah, ini V3 kan dari positif ya, ke sini arahnya. Sehingga positif V3, lanjut lagi ke atas, negatif V3, negatif V2, sorry. Nah, sehingga kalau kita pindah ruaskan, ini 6 voltnya jadi positif, minus V2, positif V3. Nah, inilah persamaan kedua. Kalau itu mah aman ya. Ini supernode itu menerapkan KVL dan KCL. KVL-nya sudah nih. Kalau sudah ada deskripsi seperti ini, nah, saya dekatkan. Nah, ini kan sudah ada deskripsi seperti ini. Atau bukan deskripsi, apa, pernyataan seperti inilah ya. Persamaan seperti ini. Nah, teman-teman bisa nantinya mendefinisikan V3 dan mendefinisikan V2. Nah, V3 artinya kan kalau dari persamaan ini bisa kita definisikan sebagai 6 ditambah V2 ya, kita pindah ruaskan V2-nya, atau kita bisa definisikan V2 sebagai V3 min 6. Nah, ini penggunaannya terserah nanti di selanjutnya teman-teman mau menggunakan V3 atau V2. Nah, nanti di depan akan kita bahas. Di KCL-nya nanti. Nah, di KCL-nya akan kita lihat fungsinya seperti apa gitu ya. Pendefinisian tegangan node yang lain gitu ya. Nah, kita cek. Lihat nih, ini mudah kok kalau nanti kalian melihat penjelasan ini ya. Nggak perlu nyatat dulu sekarang, perhatikan saja dulu ya. Nah, kita lihat. Kan KVL sudah, persamaan duanya ada yang ini, adalah yang ini ya. Minus V2 ditambah V3 sama dengan 6. Nah, ini persamaan kedua. Kita bisa mendefinisikan dua besaran yang lain, yaitu V3 dan V2 ya. Nah, selanjutnya kita terapkan KCL pada supernode. Nah, balik lagi ke definisi awal, bahwa supernode itu dua node atau lebih, yang mana di dalamnya ada sumber tegangan, yang bukan non-referensi ya si node-nya itu. Nah, itu dianggap sebagai satu node. Nah, 2 dan 3 ini dianggap sebagai satu. Sehingga kalau kita terapkan KCL pada supernode 2 dan 3 ini, maka ya kita ingat KCL adalah sigma arus di dalam yang masuk atau keluar melewati sebuah node sama dengan 0, sebuah titik itu ya, kalau dulu bilangnya di dasar listrik, sama dengan 0. Nah, kenapa ini? Karena ini dianggap satu ya, satu titik. Nah, sehingga kita lihat nih definisi KCL-nya. Kita cek, ada I1. I1 masuk ke node 2 ya. Masuk, berarti positif I1. Lalu kita cek I2, ada arus keluar ya. Dari node 2 itu ada arus keluar sebesar I2. Oke, negatif I2. Nah, karena 2 dan 3 dianggap satu node, nah maka I3 pun dianggap keluar dari supernode gitu. Nah, jadi digabungkan gitu posisinya. Sehingga ini minus I3. Nah, ini perbedaan utamanya di sini saja sih. Sebenarnya teman-teman nggak terlalu beda dengan yang sebelumnya. Hanya saja kalau nantinya akan ada sumber tegangan di antara dua node non referensi, jadilah supernode itu dianggap satu node. Sehingga I3 pun dianggap masuk ke KCL-nya. Jadi minus I3. Selanjutnya di sini ada minus I4 keluar dari node 3 sama dengan 0. Sudah kan ya, semuanya sudah dimasukkan ke persamaan arus-arus yang masuk atau keluar dari supernode ini. Lalu terapkanlah hukum Ohm. Nah, I1 kita lihat ini sama lah ya ini mah. I1 karena arahnya ke kanan berarti V1 dikurangi dulu karena arahnya ada dua sumber tegangan di sini, jadinya V1 min V2 per 4. Nah, V1 min V2 per 4. Lalu I2 minus I2 berarti di sini V2 min V0 nih 0, langsung saja V2 per 3 ohm. Selanjutnya yang I3 itu V3 per 2 ohm. Nah, selanjutnya lagi karena di sini bercabang, tetap V3 dibagi 6 ohm sama dengan 0. Nah, kalau dari sini kita lihat ya teman-teman. Tadi kan sudah ada persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Persamaan 1, V1 ini sudah diketahui kan. Nah, kita cek ke atas lagi. V1 sudah diketahui sebagai 14 volt.
Ini nggak bisa di ini kan ya, di maximize. Bisa digeser lagi sih ininya. Oke, nggak apa-apa. V1 sudah 14 volt. Kita masukkan V1 14 volt di persamaan 1 ya. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman. Di sini kan kita sudah mendefinisikan V3 sebagai sama dengan 6 plus V2 atau V2 sama dengan V3 minus 6. Nah, kita rubah. Lihat di sini. Di sini ada V2, V3, V3. V3-nya ada 2. Sudahlah kita rubah aja menjadi V2. Karena di persamaan di suku yang pertama ini ada V2. Sudah aja V3-nya dirubah menjadi didefinisikan sebagai V2. Nah, definisi V3 dari V2 itu adalah ini. Yang 6 plus V2. Nah, sehingga tadi V1 sudah 14 min V2 per 4. Ini V2 tetap V2 per 3. Yang ini, yang V3 ini diubah menjadi 6 plus V2. Karena kita sudah tadi menggunakan KVL di supernode-nya. Sehingga V3 ini 6 plus V2 per 2 dikurangin. Ini tetap V3-nya diubah lagi. 6 plus V2 dibagi 6 sama dengan 0. Nah, itu prosesnya ya. Nanti teman-teman bisa ngulang lagi videonya atau kalian bisa baca-baca lagi nanti slide-nya. Setelah ini sama prosesnya seperti yang pada pertemuan pertama. Kita samakan penyebutnya atau dihilangkan penyebutnya. 2, 3, 4, 6. KPK-nya berapa? 12. Oke, dikalikan saja kedua ruas dengan 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 14, 42 misalkan. Kita cek di sini. Nah, jadi kelihatan nggak kalau segini? Nah, 40 ini 12 bagi 4, 3. 3 kali 14, 42. Yang ini minus V2 berarti minus 3 V2. Nah, yang ini 12 bagi 3, 4. Berarti minus 4 V2. Nah, ini prosesnya sama lah gitu ya. 12 bagi 2, 6. 6 kali 6, 36. 12 bagi 2, 6. 6 kali V2, 6 V2 minus 6 V2. Begitupun yang selanjutnya. Nah, diperolehlah persamaan ini. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan V2 dengan sendirinya. Pertanyaannya kan tentukan tegangan dan arus pada tiap resistor. Nah, artinya kita harus tahu tegangan tiap node dulu untuk mengetahui arus tiap resistor nantinya. Nah, ini kan kita selesaikan yang konstanta dijumlahkan, yang V2 dijumlahkan, variabel V2 didapatlah minus 15 V2 minus 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa definisikan sebagai, kan kalau misalkan ini V2-nya dipindahin ke kanan, berarti 15 V2 sama dengan min 6. Berarti V2 sama dengan minus 6 per 15. Nah, diperolehlah nilai V2 sebesar minus 2 per 5 volt. Nah, kalau sudah seperti ini, kan tadi V1 sudah 14 volt. V2 sebesar minus 2 per 5 volt. Nah, V3-nya gimana? Ya, V3-nya mudah saja masukkan ke persamaan kedua. Persamaan kedua yang ini. Sehingga minus V2 ditambah V3 sama dengan 6 kan persamaannya. Nah, kita mudah masukkan saja minus 2 per 5. Jadi 2 kali minusnya ditambah V3 sama dengan 6. Masukkanlah. Ini kan jadinya positif ya. Kita pindah ruaskan. Diperolehlah 28 per 5 untuk V3-nya. Tegangannya jadi pasnya ini 5,6 volt. Ini udah pas ya, jadi nggak ada lebih. Kalau sudah diketahui V1, V2, V3, ini akan lebih mudah. Ya sudah kan jawabannya pertanyaannya tegangan dan arus pada tiap resistor. Nah, kita cek. Jadi V1 14, V2 minus 2 per 5 volt, V3 5,6 volt. Nah, pertanyaannya, tegangan dan arus di tiap resistor. Nah, di 4 ohm. Tegangannya berapa? Tegangannya ya V1 min V2. Sudah, V1 min V2 berarti 14 dikurangi minus 2 per 5, berarti ditambahkan, sehingga menjadi 72 per 5 atau 14,4 volt. Itu tegangannya. Arusnya ya tinggal 14, kan arus itu V per R ya, 14,4 dibagi 4, jadi 3,6
ampere. Lalu di 3 ohm, tegangannya berapa ya? 3 ohm kan di sini cuma ada ini doang, V2 min V0. Berarti ya sudah sebesar V2 saja, minus 2 per 5 volt. Arusnya berapa? Ya V per R, V-nya minus 2 per 5 dibagi R, R-nya 3. Berarti minus 2 per 5 dibagi 3 menjadi minus 2 per 5 dikali 1 per 3. Nah, arusnya sebesar minus 2 per 15 ampere. Nah, selanjutnya ya ini yang V2 ohm yang di sini. Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, di sini V2 ohm yang ini. Ya sudah, ini V3 saja, 5,6 volt sebesar V3 langsung ini mah. Arusnya ya tinggal dibagi resistornya 2 ohm. Jadi 2,8 ampere. V3 V di 6 ohm sama dengan V3 sama karena titiknya tetap di situ. Karena dikurangi V0 tetap sama. Tinggal dibagi arusnya berapa? V3 dibagi 6 ohm, 0,93 ampere. Udah, jadi dapatlah semuanya gitu. Untuk contoh yang pertama ini jadinya kita tidak perlu membuat matriks ya, karena V1-nya sudah langsung diketahui. Tapi nanti mungkin saja supernode-nya berbeda seperti nanti soal nomor 2. Oke, coba. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Atau saya kirimkan dulu deh, biar nanti kalian bisa baca juga ya. Saya kirimkan. Ini nih. Setelah ini saya kasih tugas ya. Nanti saya buatkan ininya ke kelasnya Talha tadi udah. Gimana? Ada yang atau sudah jelas yang soal pertama. Boleh sambil lihat dulu yang soal kedua. Kenapa ini pada live meeting ini si Andre sama si siapa? Torik. Maaf Pak, mungkin itu jaringannya emang dari tadi juga gitu. Oh, kalian di kampus apa di kosan itu? Di masing-masing di kos Pak. Oke. Ini Abi Bayu malah ada 2 orangnya. Ada Pak. Oke. Nah, oke ya. Mudah-mudahan ini nggak terlalu sulit lah buat teman-teman. Nanti bisa diulang lagi saja. Kalau memang tidak ada pertanyaan. Nah, yang biasanya lebih sulit biasanya yang kedua nih. Nah, untuk yang rangkaian kedua ini, teman-teman harus bisa ngecek. Nah, coba deh. Kalau dari sini, atau dari sini deh, dari atas. Lihat, definisi tadi kan supernode itu kalau sumber tegangannya ini ada 2 ya, sumber tegangan yang 25 volt sama dengan yang sebesarnya 5i gini. Ini sumber tegangan juga ini. Nah, ini kan kita Pak, cek. layarnya belum kelihatan. Oh, sorry, belum di-share lagi ya. Sorry. Ini entire screen, ini. Nah, ini. Nah, kita lihat yang ini nih. Yang kedua ini. Kan tadi definisi awalnya, supernode itu adalah sumber tegangannya berada di antara 2 node non-referensi. Nah, ini supernode-nya berarti ada berapa nih? Ada 2 Pak. Ada 2 ya, berarti maksudnya yang di sini dan di sini ya, ini sumber tegangan juga ya, sebesar 5i. Sehingga supernode-nya itu, kalau tadi 2 titik dianggap jadi 1 titik, kalau sekarang berapa node nih? Berapa node sekarang nih? 4 bukan Pak? 3. Kan ini node-nya ada 4 nih. Ini 1. Oh iya benar Pak. 2, 3. Nah, ini node ini, ketiga ini menjadi 1 node ya. Dianggap sebagai 1 node.
Karena di sini ada sumber tegangan. Nah, ini sambil saya memperkenalkan juga konsep sumber tegangan independen. Nah, independen itu yang ini, yang dia sudah punya nilai besarannya sendiri lah. Kalau 25 volt, 25 volt gitu. Nah, ada konsep sumber tegangan dependen yang artinya dia bergantung kepada besaran lain di dalam rangkaian ini gitu. Nah, kalau di sini besarnya sumber tegangan dependen ini. Nah, kalau sumber tegangan independen bulat simbolnya, ini simbolnya apa ini? Belah ketupat lah gitu ya. Ini sebagai sumber tegangan dependen. Nah, dia sebesar 5I. Jadi besarnya tegangan di sini adalah 5 dikali besarnya arus ini, arus I ini, arus yang mengalir ke resistor 2 ohm. Nah, tadi Spotify sampaikan bahwa 3 node ini dianggap sebagai super node. Nah, ini penerapannya bisa berbeda gitu dibanding dengan yang tadi. Kita cek. Nah, kita ke bawah. Nah, treatmentnya beda lagi. Meskipun tidak terlalu jauh lah. Izin Hah? bertanya, Hah? itu tuh node itu 3 itu sama yang VREF-nya atau belum dihitung sama VREF-nya? VREF. VREF-nya memang nggak masuk ke super node, jadi yang masuk super node itu cuma V1, V2, V3 itu, node 1 sampai node 3. Oh, berarti nggak dihitung ya Pak di yang bawahnya, yang Iya. untuk gambar groundnya. Iya, gambar groundnya itu terpisah sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, lihat teman-teman ya, treatmentnya seperti apa. Tadi kan si satu node ini, karena ini super node ini, maksudnya 3 node ini dianggap sebagai super node karena ada sumber tegangan yang berada di antara 2 node non-referensi. Yang sumber tegangan 25 volt ini berada di antara node 1 dan node 2. Sumber tegangan yang sebesar 5I ini berada di node 2 dan node 3. Nah, itu kan berarti, oh ini jadi satu super node deh, jadi 3 node ini dianggap satu. Nah, caranya adalah seperti ini. Pertama, kita terapkan KVL di tiap node. Nah, penerapan KVL-nya seperti apa? Ya, ini kita dibikin loop ya. Loop ini. Ini juga nanti sebagai pengantar 2 minggu lagi kita masuk analisis loop. 6 minggu depan kita masuk ke latihan soal lah. Biar kalian lebih paham nanti. Nanti biar lebih apa ya, semuanya yang ngerjain soal, saya panggil dari atas deh, dari atas absensi. Jadi biar kebagian semuanya nggak ngerasain ke depan lah. Ya kita cukup-cukupin, mudah-mudahan cukup kebagian semuanya sampai nanti di akhir. Nah, kita lihat. Pertama kan caranya sama ya. Kita tandai dulu node-nya ada berapa. Ini kemampuan menentukan jumlah node. Itu mah udah di awal-awal ya, pertemuan pertama. Nah, ini node-nya ada 1, V1 tandai, V2 tandai, V3 tandai, lalu node referensinya di bawah. Selanjutnya tandai arah arusnya. Arah arusnya. Yang ini udah ada di soal, yang I ke bawah. Lalu kita ke bawah lagi ada I2 yang dari V2 ini. Yang dari V3 ada I3. Nah, sebenarnya ini juga ke atas ini ada ya. Lihat. Yang ke atas dari node 1 ini ada di sini. Ini sebesar I1 misalkan. Tapi nanti kita akan lihat. Ini I1 ya. Kenapa saya nggak tulis di sini? Nanti kita akan bahas. Nah, kita lihat. Dari gambar ini, barulah kita tandai arah arus loopnya. Bolehlah di sini saya sebagai clockwise arahnya. Dua-duanya loop 1 dan loop 2. Karena loopnya ada 2, maka penerapan KVL-nya pun ya 2 kali gitu. Yaitu pada loop 1 dan pada loop 2. Kita lihat. Terapkan KVL di supernode 1, 2, 3. Artinya supernode yang di dalamnya ada node 1, node 2, node 3. Kita lihat KVL pada loop 1, yaitu sigma tegangan di dalam loop 1 sama dengan 0. Kita mulai dari sini loop 1. Oh, loop 1 ini dimulainya dari V1 misalkan. Oh, penandaan positif negatifnya jangan lupa ya. Jadi yang di node referensi itu dibikin negatif, yang non referensi dibikin positif. Jadi biar nanti kalian nggak sulit gitu ya. Oke. Maka kalau misalkan arah arus loopnya clockwise, kalau kita mulai dari V1, nah kita kan V1 kan dari positif, berarti awalnya dari negatif kan ke sini, set, ketemu V1, berarti negatif V1.
Nah, kalau 25 volt, kita mulainya dari positif menuju negatif, berarti positif 25 volt. V2 dari sini, ini mulainya dari positif, arahnya ke sana, ke bawah, berarti negatif. Jadi positif V2, sorry. Cek lagi ada nggak sumber tegang atau besar tegangan yang lain? Nggak ada, jadi sudah semuanya. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa pindah ruaskan, berarti min V1 plus V2 sama dengan minus 25. Nah, biar lebih mudah, karena ini minusnya 2, positifnya 1, udahlah dikali negatif aja. Kali negatif 1, 2 ruasnya, sehingga nanti lebih enak lah, banyak positifnya. Berarti menjadi V1 min V2 sama dengan 25. Nah, itu untuk loop pertama. Sebenarnya mau kalian dikali negatif 1 mau enggak juga seadanya ini juga tidak jadi masalah. Jadi boleh, kalaupun nggak dikali negatif 1 juga kalian pakai min V1 plus V2 sama dengan minus 25, itu boleh. Tapi saya di sini pakainya dikalikan aja minus, biar nanti yang minusnya cuma ada 1, yaitu V2 doang, sisanya positif. Karena ingat, aturan dalam kaidah dalam sebuah persamaan linear itu, kalau kita melakukan sesuatu di ruas kiri, lakukan juga sesuatu di ruas kanan. Nah, itu artinya persamaannya tidak akan berubah nilainya. Nah, kalau yang loop 2, kita lihat, kan tadi KVL loop 1 sudah, KVL loop 2 sekarang. Kita mulai dari V2. Nah, V2 kan kita arahnya dari bawah ya, set, muter ke atas. Oh, negatif menuju V2. Oh, berarti negatif V2. Nah, ini 5I. Nah, 5I kan arahnya dari ini ya, dari kiri ke kanan, mulai dari negatif, berarti min 5I. Nah, V3 mulai dari positif ke bawah ke negatif, berarti positif V3. Nah, selanjutnya sama dengan 0 karena sudah semua diikut sertakan. Kita ubah I1 atau I, kan 5I, ingat. Kan tadi sumber tegangan yang ini dependent, besarnya sebesar 5I. Nah, I itu kan kita sudah bisa definisikan sebagai besarnya arus I ini berarti tegangan dibagi hambatannya. Tegangannya kan sudah pasti V1 ya. V1 per 2 per 2 ohm. Seperti itu ya besarnya. Jadi ini 5I, I-nya diganti menjadi V1 per 2 gitu. Sehingga ini menjadi min 5 V1 per 2. Ditambah V3. Tetap kalau V3-nya, nah karena ini ada pembagi 2, kita hilangkan saja dengan dikalikan 2 gitu. Biar hilang penyebutnya. Ini jadi min 2 V2, yang ini menjadi min 5 V1, yang ini plus 2 V3. Nah, kalau sudah seperti ini diurutkan, V1 dulu berarti min 5 V1, min 2 V2, plus 2 V3 sama dengan 0. Nah, sudahlah, ini persamaan pertama. Yang ini V1 min V2 sama dengan 25, yang persamaan keduanya yang ini, min 5 V1, min 2 V2 ditambah 2 V3 sama dengan 0. Nah, KVL sudah. Langkah selanjutnya KCL pada supernode. Perhatikan. Nah, kita anggap saja dihilangkan dulu lah komponen resistornya, komponen sumber tegangannya. Karena kita hanya akan memperhitungkan arusnya saja ya, biar lebih mudah gitu. Yang tadinya di sini ada sumber tegangan, oke, garis putus-putus dulu. Yang di sini ada resistor, dihilangkan dulu lah. Nah, kita cek, karena kan yang mau kita terapkan sekarang KCL, jadi hanya fokus ke arah arusnya saja. Tadi kita sudah tandai bahwa yang I itu arahnya ke bawah dari node 1, terus tadi I1 itu yang ke arahnya dari node 1 ke atas, ke sini, lalu node 2 itu ada arus I2 yang keluar dari node 2, lalu ada I3 yang keluar dari node 3. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kan aman semua arusnya masuk. Nah, tinggal terapkan. Tadi definisinya supernode itu 2 node atau lebih dianggap sebagai satu node, sebagai supernode. Jadi dianggap satu node. Sehingga sigma I pada supernode sama dengan 0. Sama, pakai KCL juga sama. Cuman karena ini supernode dianggap menjadi satu node. Sehingga kita lihat yang keluar pada I1, I kan, yang I ini yang ada di soal. Terus yang keluar lagi dari I1, ada yang keluar lagi dari node 1 ada I1 kan, dari sini keluar I1. Oke, sudah.
nggak ada lagi kan arus yang masuk atau arus yang keluar, karena di sini kan ada sumber tegangan saja. Jadi sudah yang dari node 1. Sekarang pindah ke node 2. Karena ini dianggap satu node, sehingga yang tadinya harusnya 3 node dianggap satu, jadi masuk KCL-nya gitu, semuanya. Nah, sekarang kita cek I1. Nah, ini, Pak, kenapa di sini dari I1, lihat, dari node 1 kan ada min I1 ya. Nah, min I1 ini keluar dari node 1. Lalu dia lanjut lagi, ternyata masuk ke node 3 I1-nya itu. Artinya kalau masuk apa? Positif ya. Sehingga yang tadinya minus I1, karena ini dianggap sebagai satu node, berarti udah keluar, lalu masuk lagi. Sehingga ini akan hilang I1 itu. Makanya tadi saya nggak tulis. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai definisi harus dituliskan. Bahwa ini akan keluar dari I1, masuk ke I3. Di I1-nya sebagai negatif I1, di node 1-nya sebagai negatif I1, di node 3-nya sebagai positif I1, jadi hilang. Kita pindah ke node 2. Nah, node 2 kan hanya ada I2 yang keluar, jadi negatif I2. Di node 3 hanya ada I3 yang keluar, berarti min I3. Sudah, yang ini coret. Nah, I1-nya hilang, coret, habis lah. Sisa min I2, min I3 sama dengan 0. Oh, ini negatif semua. Oh, adalah kali negatif 1 aja biar positif. Jadi I ditambah I2 ditambah I3 gitu ya. Sama dengan 0. Sudah, kalau udah gitu mah. Tinggal kita menerapkan hukum Ohm. Hukum Ohmnya, lihat, penerapannya mudah kok. Kita lihat, kalau udah hukum Ohm, balik lagi ke rangkaian yang atas ini. Kita cek ya. Tadi kan I ini kan V1 per 2 ohm. Udah, V1 per 2. I2, V2 per 4 ohm. V3 atau I3 arahnya ke bawah, berarti positif V3 per 3 ohm sama dengan 0. Sudah gitu mah, ini ada pembagian, hilangkan, dikalikan dengan KPK-nya 12. Berarti 12 bagi 2, 6 V1. 12 bagi 4, 3 V2. 12 bagi 3, 4 V3 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan ketiga. Sehingga cocoklah di sini ada 3 variabel, yaitu V1, V2, V3. Ada 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan cara eliminasi substitusi, tapi harus hati-hati karena jangan sampai nantinya nggak ketemu-ketemu solusinya, atau solusi yang sudah pasti menggunakan aturan matriks, aturan Cramer. Jadinya kan kita lihat yang ini kan menjadi V1 berarti 1 min 1, V3-nya kan nggak ada ya di sini, berarti 0, 25. Jadi matriksnya 1 min 1, 0, 25. Ini matriks variabelnya. V1, V2, V3. Karena kan perkalian matriks 1 kali V1 min 1 kali V2, 0 kali V3. Simpan ini matriks hasilnya di atas. Nah, yang matriks kedua, min 5, min 2, 2, 0. Yang matriks ketiga, baris ketiga, 6, 3, 4. Hasilnya 0. Nah, ini sama seperti ini. Pertanyaannya tadi apa? Tentukan V1, V2, V3 dan I1 dan I ya, yang ini I yang disoal. Kalau sudah seperti ini ya gunakan cara yang minggu lalu. Tentukan determinan matriks dari matriks utamanya. Sehingga ini tuliskan matriks utamanya, lalu dua kolom matriks awalnya di sini, lalu kali ke silang. Aturan Cramer seperti itu. Kalau yang ke bawah ini 1 min 2 min 4 dikalikan positif, yang ke bawah 1 min 1 2 6, 0 min 5 3 dikalikan positif. Kalau yang ke atas dikalikan negatif. Sehingga 1 min 2 min 4, 1 min 2 4 berarti minus 8 dikali positif, minus 8, minus 1 kali 2 kali 6 12, minus 12 dikalikan positif tetap minus 12. Yang ini udah, kalau udah ada 0, udah jangan bingung, 0 saja langsung positif 0. Nah, lalu dikurangi oleh ini. 6 min 2, ada 0, 0 berarti minus 0. Yang ini dikurangi 3 kali 2 kali 1,
6 dikurangi 6 ini di sini berarti minus 6. Selanjutnya 4 minus 5 minus 1. Berarti minus 20. Nah ini sudahlah ketemu dijumlahkan minus 46. Oke, nah selanjutnya yang ini aman ya, determinannya sudah diketahui minus 46. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah V1, V2, V3, berarti kalian harus menentukan D1. D1 itu yang nantinya untuk menentukan nilai V1. Artinya, yang matriks utama, kolom pertama matriks utama diganti dengan matriks hasil. Kolom matriks hasil. Nah, sehingga dimasukkan, caranya sama seperti tadi. Sehingga diperolehlah nilai seperti ini. Yang D1 minus 350, yang D2 800, yang D3 minus 75. Nah, karena yang ditanyakan V1, V2, V3, ya kalau misalkan V1, D1 dibagi D, V2 D2 dibagi D, V3 D3 dibagi D. Nah, nanti kalau di dalam soal, kalian harus cek juga apa yang ditanyakan. Misalkan yang ditanyakan hanya V2 saja, tentukan besarnya V2. Kalian nggak mesti mencari D1 dan D3 ya, itu bisa ngabisin waktu. Ya cari aja D2. Meskipun itu, kalian tetap harus selesaikan dulu prosesnya ya, dari awal KVL, KCL, dan hukum ohmnya. Baru bisa menentukan D2 saja gitu. Karena kan persamaan ini harus melibatkan keseluruhan rangkaian kan, karena saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi hati-hati kalau di soal hanya ditanyakan V2, ya cukup mencarinya D dan juga D ini dan juga D2 saja, sehingga nanti tinggal dibagi. Nah, di sini ditanyakan arus I yang ini, ya, arus I yang ini. Ya sudah, tinggal V1 per 2 ohm. Tadi V1 sudah didapatkan, misalkan saat kita menyelesaikan ini. 7,61 dibagi 2 ohm. Jadi jawabannya 3,805 ampere. Ini. Gitu. Materinya mah supernode ini. Di minggu depan kita akan latihan soal, tapi saya akan bikin dulu PR. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Lo ada yang belum paham supernode? Pak, mau nanya Pak, yang tadi II itu cara nyarinya gimana Pak? Mana II yang mana? Yang soal kedua, nah itu tuh yang itu tuh, yang sigma I. Oh, sigma I ini. Kita lihat nih, ulangi lagi ya. Nah, fokusnya tetap ke rangkaian yang pertama ya. Maksudnya yang soal ya, lihat. Ini kan sama aja ya. Yang ini kan ada ke sini, ini dihilangkan gitu. Kita anggap sebagai sumber tegangannya jadi hilang. Terus bukan hilang sih sebenarnya, ini biar memudahkan aja ya kalian, bahwa ini dianggap sebagai satu titik. Jadi sumber tegangan ini di antara supernode ini udah dianggap satu titik saja. Sehingga tersisanya nanti arus-arusnya saja. Nah, tadi kan kita sudah menandai ya arus-arusnya. Nah, penerapan KCL-nya adalah karena node 1, node 2, dan node 3 itu kita anggap sebagai satu buah node. Artinya ini 3, tapi dianggap satu aja gitu. Nah, sehingga saat menerapkan KCL pun harus melibatkan semua arus yang masuk dan keluar di antara ketiga node ini. Tapi kan harusnya ya biasanya, kalau kalian ya, kalau yang awal yang minggu lalu, di sini KCL di node 1 lah, sebagai ini kalau minggu lalu ya, kalau sebelum pakai supernode. Belum ada konsep supernode lah. Kan KCL di node 1 misalkan ya, berarti sigma I di node 1 sama dengan 0. Ya sudah, di I itu ada apa aja di node 1 tuh? Oh, berarti min I. Misalkan di sini ada lagi I2 misalkan. Yaitu min I2. Yang ke atas keluar lagi min I1 misalkan sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini karena ini sumber tegangan ini dianggap tidak ada karena dianggap satu buah titik saja, sehingga nggak kayak gitu.
dianggap menjadi satu. Makanya persamaannya juga cuma satu. 3 node tapi persamaannya cuma satu. Nah, caranya adalah lihat. Sigma arus di supernode, di sini supernode. Nah, sama dengan node. Nah, lihat di node 1. Meskipun ini tadi ya 3 tapi dianggap satu gitu. Lihat, ada arus yang keluar, yaitu sebesar I, berarti min I ya. Lalu di sini kan ada arus yang ke sini nih. Nah, sebesar I1. Nah, si I1 ini dia keluar dari node 1. Node 1 itu kan dia keluar arus I1-nya. Maka dia negatif. Tapi si I1 kan nanti akan lanjut ke node 3. Yang mana node 3 dan node 1 dan node 2 ini dianggap satu kan. Sehingga kalau ini tadinya keluar dari I1, keluar dari dari node 1 sebesar I, masuk ke node 3 sebesar I juga, berarti yang tadinya negatif ditambahin juga dengan positif. Jadi habis yang ini pada akhirnya I1 ya. Nah, sekarang I2. Nah, I2 kan keluar dari node 2. Sebesar negatif I2, yang dari node 3 ada keluar I3. Sebesar negatif I3 karena keluar. Udah, sama dengan 0. Jadi 3 node dianggap satu. Tapi tetap ke masing-masing arus yang masuk atau keluar dari node awalnya itu tetap diperhitungkan, tapi persamaannya cuma satu node jadinya. Supernode itu kan definisinya adalah node 2 atau 3, 2 atau lebih node yang dianggap sebagai sebuah node, karena di antara node tersebut ada sumber tegangan dan node yang dilibatkan di situ bukan node referensi. Ini kan node-nya V1, node 1, node 2, node 3. Ini kan node-nya bukan node referensi atau node non referensi. Sehingga jadilah supernode. Jadi ini proses kesananya mah sama. Siapa tadi yang nanya? Arif, Pak. Saya. Siapa? Muzaki. Arif. Nah, Muzaki Arif. Nah, Jaki gitu Jaki ya. Jadi nanti kita bolehlah nanti Jaki pelajari lagi. Ini nggak terlalu sulit, cuman ya perlu hati-hati tetap. Siapa? Oke ya. Oke. Pak, Nah, ada lagi? saya mau nanya, Pak. Siapa ini? Saya Pak mau nanya. Rama, Pak. Prama. Iya. Ya, sok. Gini, Pak. Berarti kalau misalkan bukan supernode tetap harus ngitung satu-satu lagi ya, Pak? Betul, kalau bukan supernode soalnya sama. Jadi kan kalau kemarin hanya ada sumber arus aja ya. Nah, ini kayak ini sumber arus saja. Nah, nanti ini bakal masuk di soal PR. Nanti teman-teman bisa ngecek di bukunya J. David Irwin sama William Hyde. Ini itu kok, apa namanya? Ada pembahasannya di situ terkait supernode nanti. Nah, kita lihat. Nah, di PR ini. Oh, PR nggak ada juga ya. Yang sumber tegangannya yang bukan supernode. Atau di pertemuan minggu depan kita akan latihan soal. Nah, di pertemuan minggu depan kita akan latihan soal yang ini nih. Oh, ini rata-rata ada supernode ya. Ya, pokoknya kalau memang si sumber tegangannya, nah ini kan di contoh ini kan nggak ada supernode nih. Kalau di dalam soal, nah contohnya seperti ini. Nah, yang ini deh. Posisinya. Nah, kan kemungkinan nanti udah gini aja ya. Ini tegangan, di sini ada tegangan lagi. Berarti langsung tegangan di node. Nah, ini sebagai contoh aja. Kalau ternyata yang di sini, kan ini ada supernode nih. Atau saya gambar lagi dah. Nah, ini kan misalkan di sini positif, negatif. Lalu saya gambar di sini rangkaian resistor, sorry. Nah, resistor. Misalkan di sini jadi resistor. Nah, di sini ada sumber tegangan lagi. Nah, itu. Lalu di sini ada resistor lagi. Nah,
Pak, kalau kayak gini gimana? Di sini kan nggak ada super node kan? Nah, node-nya ada berapa? Node-nya kan ada 1, 2, 3. Nah, ini node 3 sama tetap 4 node-nya. Ini node referensi. Nah, berarti kalau udah di sini, misalkan di sini 10 volt, di sini 10 volt juga. Maka kalau sudah seperti ini kan nggak ada supernode ya. Kalian harus pahami juga definisi dari supernode ya, bahwa ada sumber tegangan yang berada di antara dua node non referensi. Sehingga kalau udah gambarnya seperti ini ya sudah. V1-nya 10 volt, V2-nya juga 10 volt sudah. Nanti kalian tinggal carilah persamaan KCL di node 2. Jadi ini misalkan arahnya nanti I1, ini I2, ini I3. Ini sudah karena ini ada sumber tegangan, sudah diketahui node besar nodenya ya ini I4. Ya sudah, nanti kan hanya fokus KCL di node 2 saja. KCL di node 2 sama dengan 0. Bahwa ini yang masuk ke node 2 I1 min I2 min I3 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, I1 kan apa? V1 min V2 per R-nya. I2 berarti V2 per R-nya juga. I3 di arahnya ke sana positif ya. Negatif, sorry, dengan arahnya I3. Berarti ini V2 min V3, ini V2 min V3 per R-nya juga. Nah, kalau sudah seperti ini kan ini V1, V2-nya sudah ada nilainya. Oh, ini V1 dan V2-nya harus beda biar nggak 0. Misalkan di sini 5 dah ya. 5 volt, di sini pun jadinya 5 volt. Nah, sehingga nanti udah tinggal yang persamaan terakhirnya V3, berarti V2 udah ada, tinggal V3. Sehingga nanti akan ketemulah nilai V3-nya, gitu. Justru kalau nggak ada supernode mah lebih mudah. Karena kalau bukan supernode itu, sumber tegangannya berada di antara dua node, yang satunya node non-referensi, yang satunya node referensi. Jadi lebih mudah justru kalau sumber tegangannya bukan supernode gitu, bukan berada di antara dua node non-referensi. Oke, gitu ya. Karena sudah auto diketahui lah. Kalian kalau misalkan ternyata nggak ada supernode, pakainya definisi yang pertama ini ya. Jadi sumber tegangannya terletak di antara node non-referensi dan non-referensi. Sehingga kalau rangkaiannya seperti ini ya sudah, V1 sama dengan 20 volt. Misalkan nanti ada V2 lagi, oh ini bukan supernode, udah berarti V2 sebesar sumber tegangannya berapa gitu. Justru lebih mudah lagi nanti analisisnya. Jadi jangan jadi bingung. Nanti saya masukkan deh ke contoh soal untuk minggu depan. Biar nanti sebelum pindah ke analisis loop, kalian sudah paham dulu. Nggak lanjut lagi gitu materinya sebelum dipahamin satu-satu lah. Oke? Gitu teman-teman, ada lagi? Nanti kita akan bahas PR dan bikin classroom ya. Ini saya inikan dulu ya. Oke, itu dulu saya hentikan dulu ininya ya, rekamannya. Stop recording.